menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman yang berada di Singkawang. Selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelumnya perkenankan kami menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Nah, sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024, di mana telah dirumuskan ada 4 kerangka kurikulum, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya. Dan tentunya sebagai peserta ada beberapa tata tertib yang harus diikuti selama acara berlangsung. Yang pertama adalah diimbau untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung mohon untuk mic tetap dimatikan, namun kamera wajib untuk terus dinyalakan. Dan tentunya masing-masing peserta kami mohon untuk tidak mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Dan juga masing-masing peserta wajib mengerjakan pre-test dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat di akhir acara. Dan juga tentunya untuk aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada giveaway total Rp1.000.000. Bisa untuk pertanyaan terbaik yang terpilih di sesi Q&A, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita di pose atau sesi manapun. Anda posting di Instagram Anda sendiri, jangan Instagram tetangga ya. Instagram Anda sendiri, mention @litdik.kalimantan, dan juga sesuai dengan format yang nanti bisa dipantau di kolom chat. Dan tentunya untuk mengawali acara kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti juga dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Dan kini akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan untuk mengawali acara, bersama-sama kami ingin mengajak Anda untuk menundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa bersama demi kelancaran acara kita hari ini, dan tentunya kita juga turut mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai. Semoga segera pulih kembali di tengah masa sulit, di tengah pandemi yang mewabah di seluruh dunia saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing, berdoa kami persilahkan.
Amin. Terima kasih. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini langsung saja kita mulai untuk literasi digital kita dengan topik besar kita adalah berkenalan dengan literasi digital di era 4.0. Dan untuk itu kita langsung akan menyapa narasumber kita yang pertama untuk bahas soal budaya digital nih. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang analis keimigrasian ahli pertama. Langsung kita sapa selamat siang untuk Kak Caesar Deimas Edwinarta SIP MIP. Selamat siang, Kak Caesar. Suaranya? Nah, sudah terdengar kali Tadi masih ini. mute. Oke. Betul sekali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini untuk teman-teman yang ada di Singkawang yang sedang menantikan nih sharingnya soal wawasan kebudayaan dalam proses transformasi digital. Kami persilakan. Siap, Kak Ronald. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Sudah muncul, Kak Ronald? Mohon izin. Muncul, silakan di full screen. Oke, terima kasih Kak Ronald atas kesempatannya. Sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Caesar Deimas Edwinarta. Saya selaku analis keimigrasian ahli pertama yang pada siang ini akan membawakan materi tentang wawasan kebudayaan dalam proses transformasi digital. Sebelumnya saya mau menyapa dulu para partisipan di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat ya. Dan juga narasumber yang lain ada Bapak Joko Supriyatno dan Ibu Lia Ikmalia, serta key opinion leader kita, Kak Cika Audika ya. Saya mau izin terlebih dahulu ya, saya menyampaikan materi pertama untuk siang kali ini, di mana dalam tema besar kita kali ini adalah berkenalan dengan literasi digital di era 4.0, yang nantinya saya akan membahas tentang wawasan kebudayaan dalam proses transformasi digital. Sebelum saya membahas tentang esensi pembahasan saya siang ini, perlu diketahui bahwa dalam pembahasan saya akan ada dua tema utama. Yang pertama adalah tema kebudayaan dan tema transformasi digital. Langsung saja kita simak materinya ya. Pertama kita harus pahami nih tentang definisi budaya. Apa sih sebenarnya budaya itu dan bagaimana cara kita menyikapi dari budaya itu sendiri? Budaya menurut Ronald Silkwood yang saya kutip dari bukunya di tahun 2010, budaya merupakan serangkaian keyakinan, simbol-simbol, dan nilai-nilai yang melatar belakangi situasi pada suatu wilayah tertentu. Nah, sebagaimana kita ketahui, di setiap daerah di Indonesia memiliki masing-masing budayanya sendiri, tergantung bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan pada wilayah tersebut itu menjadi sebuah sebuah kultur yang kemudian melatar belakangi situasi di suatu wilayah tertentu. Itulah kenapa ketika kita membahas soal Indonesia, kita adalah sebuah negara yang kaya akan budaya dan berkaitan dengan transformasi digital. Nanti akan kita kaitkan bagaimana menyikapi antara budaya yang kita pahami saat ini dengan proses transformasi digital yang terjadi juga pada saat ini. Nah, transformasi digital itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya transformasi digital itu adalah sebuah bentuk bagian dari revolusi industri 4.0. Kita ketahui bahwa dalam revolusi industri 4.0 itu merupakan tahapan perkembangan industri yang berfokus pada pengembangan teknologi digital. Nah, kalau misalkan kawan-kawan mau bertanya nih misalkan, kalau ada revolusi 4.0 berarti ada revolusi industri yang 1.0, 2.0, atau 3.0 dong? Ya, kalau kita merujuk pada sejarahnya, saya kutip gambar itu dari websitenya UGM, bahwa kita sudah mengalami revolusi industri sebanyak 4 kali, di mana dalam revolusi industri yang pertama, di awal abad 18, atau tepatnya di tahun 1780, kita sudah mengalami yang namanya revolusi industri pertama. Revolusi industri ini ditandai dengan adanya penciptaan mesin uap yang kemudian menjadikan industri itu menjadi produksi yang mekanik. Ya, dari awalnya yang kita sangat bergantung pada buruh, lalu kemudian dengan terciptanya mesin uap, lalu industri itu berubah menjadi industri yang mengandalkan dengan mesin. Lah, kemudian di awal abad 19 atau tepatnya di tahun 1870, industri itu berkembang lagi yang kemudian dimunculkan melalui revolusi industri 2.0 atau revolusi industri yang generasi kedua yang ditandai dengan adanya elektrifikasi.
elektrifikasi yang kemudian menjadikan produksi dari pabrik-pabrik atau perusahaan itu menjadi produksi massal. Yang kita kenal saat ini, produksi-produksi itu menjadi produksi yang sangat banyak, yang kemudian itu adalah menjadi penanda dari revolusi industri generasi kedua. Nah, setelah produksi diperbanyak, kemudian muncullah revolusi industri generasi ketiga atau 3.0 di awal abad 20, tepatnya di tahun 1970, di mana pada saat itu munculnya istilah otomatisasi dan globalisasi. Jadi bayangkan kalau misalkan sebuah perusahaan mampu memproduksi banyak sekali barang, kemudian mereka berupaya untuk menjual secara global, itulah yang kemudian ditandai pada revolusi industri 3.0 atau generasi ketiga. Dan terakhir, yang kita alami hari ini adalah revolusi industri 4.0, di mana bisa dianggap kita masih awal abad ke-21 ya, yang bisa dianggap seperti itu. Dalam revolusi industri 4.0 ini berpusat pada pengembangan teknologi atau digitalisasi yang berbasis pada teknologi, sehingga kita mengenal adanya istilah Internet of Things, di mana kita saat ini hampir setiap saat kita terhubung oleh internet, apapun yang kita laksanakan itu terhubung dengan internet, baik melalui media sosial, lalu kita berkomunikasi, bahkan kita belajar dan bekerja saat ini sudah mulai terhubung dengan internet seluruhnya ya. Nah, transformasi digital itu sendiri merupakan kaitannya dengan budaya, itu adalah merupakan sebuah bentuk dinamisme modernitas. Saya sedikit membahas soal filsafat ya, karena keilmuan saya di bidang ilmu sosial, saya akan sedikit membawa teman-teman di sini untuk berpikir bahasanya, karena di dalam filsafat dikenal istilah bahwa ada salah satu filsuf yang terkenal, yaitu René Descartes, menyatakan bahwa ketika aku berpikir, maka aku ada. Jadi mari kita berpikir bagaimana sih sebenarnya wawasan kebudayaan dalam dunia digital, di transformasi digital saat ini. Jadi dengan kaitannya di transformasi digital yang berkaitan dengan budaya, yang merupakan sebuah bentuk dinamisme modernitas, kita harus pahami di dalam definisinya sendiri tentang dinamisme modernitas adalah, saya mengutip pendapat dari Anthony Giddens, salah seorang ilmuwan dalam ilmu sosial juga, yang menyatakan bahwa dinamisme modernitas berasal dari pemisahan antara ruang dan waktu dan penggabungan ulang mereka dalam bentuk yang memungkinkan adanya penzonaan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Bisa dibayangkan, adanya revolusi industri yang berbasis pada teknologi tidak serta-merta kemudian mengubah seluruh budaya kehidupan masyarakat kita itu langsung mengikuti bentuk revolusi industri itu. Ada golongan-golongan tertentu yang mungkin bisa dengan cepat beradaptasi, ada pula golongan tertentu yang mungkin agak lambat dalam beradaptasi. Inilah yang kemudian menjadikan budaya dalam upaya transformasi digital itu menjadi sebuah penzonaan tersendiri, ruang dan waktunya dalam kehidupan sosial. Nah, ini yang kemudian dalam poin kedua memiliki konsekuensi terhadap renggangnya sistem sosial dan penataan ulang relasi sosial secara refleksif berdasarkan atas input pengetahuan yang terus berlanjut yang mempengaruhi tindakan individu atau kelompok. Nah, bisa dipahami bahwa secara singkatnya, secara esensi aja, saya membayangkan bahwa ketika kita ada di dunia yang melakukan transformasi digital saat ini, bisa kita bayangkan bahwa budaya yang kita jalani selama ini itu setidaknya akan ada upaya untuk adaptif di sana. Entah dalam artian bagaimana kita mengubah cara-cara konvensional kita terdahulu menjadi cara-cara digital saat ini, ataupun bagaimana cara kita mengupayakan setiap orang mampu mengikuti perkembangan dunia digital tanpa harus meninggalkan budayanya itu sendiri. Nah, ini yang kemudian saya akan sedikit memaparkan beberapa data bahwa menurut Kominfo sendiri, terdapat peningkatan jumlah internet di Indonesia sebesar 11% di tahun 2021. Pengguna internet kita meningkat 11% di tahun 2021. Dari yang awalnya kurang lebih sekitar 175,4 juta pengguna, lalu kemudian meningkat di kisaran 202,6 juta pengguna. Bayangkan, kalau menurut survei BPS, sensus BPS,
Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih sekitar 270 juta. Yang kalau 202 jutanya terhubung dengan internet, maka itu sudah mencakup lebih dari 2/3 masyarakat kita sudah terhubung dengan internet. Nah, lalu pertanyaannya apa yang perlu kita lakukan berkaitan erat dengan transformasi digital dan budaya yang saya bahas pada siang kali ini. Nah, kita perlu membangun sebuah bentuk budaya digital. Apa itu bentuk budaya digital? Kita harus memahami pertama tentang peran dan fungsi dalam ruang digital. Artinya, kita sebagai pengguna digital, kita sebagai yang mengikuti transformasi digital, berkedudukan tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga pengawas di dalam ruang digital itu sendiri. Bagaimana kita bisa bijak menggunakan ruang digital itu tanpa harus mengesampingkan pengawasan yang perlu kita lakukan juga untuk keamanan kita dan keamanan orang lain. Mengapa kita harus mengamankan juga orang lain? Karena kita juga harus menanamkan budaya menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital. Bisa dibayangkan kalau misalkan kita menjadi orang yang sudah memahami peran dan fungsi kita, lalu kita menjaga keamanan dan ketertiban kita di ruang digital, maka step selanjutnya adalah kita harus menghargai dan saling memahami setiap individu di ruang digital. Inilah budaya-budaya yang perlu kita tanamkan di dalam era transformasi digital. Nah, nantinya hal ini akan melahirkan sebuah upaya nantinya, di mana dalam poin-poin yang saya jelaskan tadi, ada beberapa poin-poin, subpoin-poin lagi yang perlu kita klasifikasikan lagi. Terutama dalam peran yang pertama adalah memahami peran dan fungsi di ruang digital. Subpoin yang perlu kita pahami adalah kita memahami sebagai pengguna dan pengawas. Lalu setelah kita memahami peran kita dan fungsi kita di dalam ruang digital, kita juga perlu menjadi masyarakat yang aktif dalam mengecek validitas informasi dari berbagai sumber di internet. Mengapa ini penting? Karena di dalam era transformasi digital ada banyak sekali informasi yang tersebar di internet. Kita kalau tidak secara aktif memilah-milah atau menyaring sebelum sharing, bahasa kekiniannya, itu akan menjadi sebuah blunder di dalam dunia digital itu sendiri. Nah, inilah yang perlu kita laksanakan karena masyarakat, selain itu kita juga harus menjadi masyarakat yang memiliki inisiatif untuk melaporkan segala bentuk kejahatan digital. Kenapa? Karena itu adalah bentuk perlindungan bagi diri kita sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Terus berkaitan dengan keamanan dan ketertiban digital, ada subpoin juga yang perlu dijabarkan, yaitu tentang upaya kita untuk mencegah atau menghindari kejahatan digital dengan menghindari untuk menampilkan dokumen identitas diri di ruang digital. Ini penting ya, karena dalam pengalaman saya, karena saya bekerja di imigrasi, beberapa orang yang euforia karena sudah memiliki paspor, lalu dia memfoto paspornya, lalu mengupload di media sosialnya tanpa mereka sadari bahwa upload data diri itu berbahaya bagi mereka sendiri dan orang lain juga di sekitar mereka karena data diri mereka akan tersebar di dunia maya. Inilah yang kemudian kita harus amankan masing-masing, termasuk juga keamanan akun kita loh ya. Karena di poin kedua, kita perlu mengamankan akun dengan apa? Dengan mengupayakan adanya sandi yang berbeda di setiap platform digital kita. Dan yang terakhir, di poin yang keamanan itu adalah mewaspadai segala bentuk kejahatan, baik melalui email, tautan, maupun file. Dan yang terakhir mengenai budaya menghargai dan saling memahami setiap individu di ruang digital adalah upaya untuk menghargai setiap karya orang lain dengan mengupayakan untuk menjaga emosi dan menghindari pemikiran negatif terhadap karya orang lain. Menghindari sebisa mungkin kita tidak membuli karya orang lain dan menghargai setiap karya orang lain dengan senantiasa memberikan kutipan, kredit, dan bentuk penghargaan lain atas karya orang lain di ruang digital. Ingat, di ruang digital kita tidak hidup sendiri, kita hidup dengan banyak orang di sana, dan kita perlu menghargai setiap individu yang ada di ruang digital. Satu quote terakhir dari saya, the real danger is not that computer will begin to think like man, but that man will begin to think like computer. Jadi kita harus paham nih, quote dari Sidney J. Harris di sini, bahwa bahaya yang paling utama dalam dunia digital itu bukan bagaimana nantinya komputer akan berpikir seperti manusia, tapi manusia berpikir seperti komputer. Kita tidak menghargai orang lain di dalam dunia digital.
Bagi kita, kalau kita merasa itu oke, ya kita jalani. Padahal ada hak orang lain di sana yang perlu kita jaga. Jadi, mari kita bersama-sama jaga budaya kita untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Kak Ronald Andretti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Cesar yang setelah membantu teman-teman yang ada di Singkawang untuk pencerahannya pada siang hari ini. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya Kak untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Terima kasih sekali Kak Cesar. Dan kali ini kita juga akan bahas soal etika digital nih teman-teman. Kali ini kita akan bertemu dengan Kepala SMA Negeri 9 Singkawang yang akan berbagi pada siang hari ini. Langsung kita sapa selamat siang untuk Pak Joko Supriyatno STMPD. Baik, selamat siang Pak Joko. Kali ini akan sharing juga soal etika berjejaring ya. Jarimu harimaumu. Kami persilakan untuk sharingnya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ronald atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu dan siswa-siswi peserta webinar. Saya akan berikan materi tentang digital etik. Ini saya share dulu sebentar. Ada kelihatan, Pak Ronald? Baik, silakan di full screen. Baik. Ya, Bapak Ibu dan siswa-siswi peserta webinar pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang sebuah etika dalam digital. Ya, jarimu harimaumu ya. Ini sebuah perpaduan antara jari dan harimau, nanti seperti apa kita bahas ya. Sebagai pengantar, nah ini ada beberapa kasus di lapangan, sebuah fakta dan sebuah keironian. Contoh ada beberapa ABG yang berkelahi gara-gara WhatsApp saling menyindir. Ya, ini kejadiannya. Kemudian juga ada nih yang putra laki-laki nih ngajak duel di WhatsApp grup, juga akhirnya terjadi penyuh darah. Ini juga parah juga, dua pria berkelahi ya gara-gara status WhatsApp. Ya. Ini juga para emak-emak, ibu-ibu juga berkelahi gara-gara Facebook. Nah, status. Jadi ini ada dua hal, yang satu karena komen, yang satu karena status. Padahal kalau status kan itu pribadi sifatnya. Tetapi tadi juga kata Bang Cesar bahwa tadi kan kalau kita lihat budaya ini kan kita tidak sendirian, ya kan? Jadi walaupun status di Facebook atau WhatsApp semua akan terbaca oleh orang banyak. Nah ini akhirnya timbullah praduga. Nah sehingga hal-hal demikian itu terjadi permusuhan. Nah jadi apa artinya? Kalau kita tidak berhati-hati dalam memainkan ya, jari kita ini berbahaya. Ya. Baik, sebelum sana, sebagai pantar lagi kedua, ya kita sebagai manusia punya beberapa dimensi. Ya. Pertama sebagai individu, jelas kita sebagai manusia punya hak ya, mau makan, mau tidur, mau belajar, bekerja, berpakaian, itu adalah hak masing-masing individu. Dan itu Allah sudah berikan kita keluasan. Tetapi, di sisi lain juga kita sebagai manusia sosial, juga tidak bisa tidak, kita perlu berinteraksi, perlu berkomunikasi, perlu bekerjasama dengan orang lain. Sehingga, hak ini tadi perlu kita perhatikan di mana batasan-batasannya. Sehingga ada hal-hal yang sifatnya privat, sifatnya prinsip, itu tidak boleh melanggar orang lain. Nah ini perlu kita perhatikan sama sekali. Yang ketiga, sebagai makhluk susila. Nah ini apa artinya? Bahwa tadi juga kata Bang Cesar, tadi kan kita punya budaya ya, budaya. Pasti ya, budaya tiap daerah berbeda. Budaya di Jawa, di Kalimantan, ya beda. Mungkin kalau ini kan cium tangan di sekolah itu hal yang sudah biasa lumrah ya. Kalau cium tangan di kantor mungkin
Nggak boleh ya, Mas Cesar ya? Nggak boleh. Lain, tidak mungkin ya. Ya, jadi artinya ini budaya, sebuah tata krama yang dibangun dalam sebuah sistem itu dibuat supaya terjadi keharmonisan, ya, dan mengerti mana kira-kira baik buruknya. Nah, ini berarti apa? Bahwa sebagai manusia kita juga mengerti ini susila apa yang patut kita perhatikan dalam hubungan kita. Nah, yang keempat ini yang paling penting adalah sebagai manusia religi. Nah, jelas ya. Kita semua yakin semua bahwa kita adalah hamba Allah yang diciptakan Allah, pasti punya tujuannya. Nah, sehingga kita ketika bertindak perlu hati-hati. Tidak sembarangan, tidak semua gue. Karena itu singkat, tidak lama, sehingga hal-hal yang kita kerjakan perlu hati-hati. Supaya kalau di Islam, maaf, itu berilah ibadah. Ya. Jadi walaupun kita bekerja di kantor, kita berdiskusi dengan teman, itu harus berilah ibadah. Nah, ini artinya apa? Ketika sudah bicara seperti ini yang bicara vertikal, maka kita lebih merasa kita harus hati-hati. Nah, sehingga secara umum, ini semua ada satu rangkaian. Bahwa kita sebagai manusia, hal itu tidak bisa lepas. Tadi sebagai individu boleh, harus ada juga kita sifat sosial ada, juga kita harus tahu sosial kita dan juga sebagai religius. Nah, sebagai penguatannya di sini bahwa kita lihat sebagai makhluk yang sosial, ya jelas. Ya. Pertama, kita itu tidak bisa sendirian, ya tidak bisa, ya. Mungkin tadi Bang Ronald kan sebagai MC, sebagai host, sudah rangkap, tidak akan bisa, ya. Juga kita pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, ya. Tidak ada sejarahnya di kita ya. Mungkin saya juga lah, saya yang nanam padi, kemudian jadikan beras, dan seterusnya. Itu tidak akan mungkin. Pasti kita perlu juga dengan orang lain. Nah, yang ketiga jelas kita juga perlu kerjasama. Nah, ini tidak mungkin kita sendirian. Nah, inilah sebagai manusia. Kita perlu adanya dengan orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial jelas tadi diterangkan bahwa kita ini sebagai manusia yang punya tingkah laku yang baik, ya, sesuai dengan adat kita, beradab dan punya budi pekerti yang luhur. Nah, kemudian jelas bahwa antara dua ini punya korelasi. Pasti ketika sebagai makhluk sosial, maka dia punya tataran susila, diatur supaya kita nyaman. Nah, sebagai makhluk sosial, jelas kita tadi perlu interaksi. Ya, bisa berdua, bisa bertiga, ya pokoknya bisa sesuai dengan ini yang kita bangun. Nah, sebagai makhluk sosial juga jelas, nah tadi pasti ada norma-norma yang dibangun, ada etika, ada adab, ada tata krama yang dibangun. Nah, sehingga nanti ketika dia berinteraksi ini klop, ya interaksi antara bapak dan ibu seperti apa, tetangga apa diatur sehingga biar klop. Nah, ketika kita berinteraksi pasti kita perlu komunikasi. Nah, juga hal demikian, ketika kita berkomunikasi juga pasti perlu etika, tidak bisa sembarangan, ada tata caranya, ya, tidak bisa sembarangan ke semua gue aja. Nah, kemudian kita lihat bahwa komunikasi ini adalah suatu proses, ya, penyampaian informasi atau pesan atau message dari satu pihak sender pengirimnya kepada lainnya atau receiver. Nah, jadi ada tiga hal sana, ada pengirim pesan, sender, ada message-nya, sender, ada receiver-nya. Jadi ini perlu diatur secara tepat. Nah, komunikasi ini sendiri ada beberapa hal, yaitu verbal dan juga non-verbal. Nah, kalau kita bicara verbal, ini bisa secara lisan dan secara tulisan. Nah, jadi kalau ngomong langsung itu, ya itu biasa lisan. Nah, sekarang ini kan kita banyak lewat tulisan, maupun juga lewat gambar. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang mengamatinya. Juga non-verbal, memakai isyarat. Nah, ini kalau zaman dulu, ya biasa, zaman dulu mungkin pakai kode. Kalau kebakaran mungkin kentungan beberapa kali, terusnya itu. Nah, kalau sekarang mungkin kalau di WA ada emoticon, ya. Muka sedih, muka marah, nah itu kan juga kode. Nah, ini kan perlu diatur. Ya sampai orang sedang berduka, ngirim emoticon yang gembira. Nah, ini kan hal konyol. Jadi
Simpel saja. Ada info di grup WA, si A, si B meninggal dunia. Ternyata ada gitu gambar emoticon yang gambar gembira. Ini kan hal yang tidak tepat. Nah, ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita bicara komunikasi di era ini, ya, nah pasti semua sudah tahu semua, ya, dari mulai Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya, itu adalah hal keniscayaan. Mungkin siswa kita itu mungkin semua diborong habis tuh mungkin, dari mulai Instagram punya, Facebook punya, Twitter punya, Telegram, TikTok. Nah, ini kan jadi overload kebanyakan. Nah, ini artinya tadi kata juga Bang Cesar, kalau tidak diatur dalam digital, bisa semrawut, bisa semua kita. Nah, sehingga hal ini jelas ada yang mengendalikan. Siapa itu? Jari kita. Ya, jari kita ini punya peran penting di sini. Jangan sampai kita salah menekan, salah kirim dan terusnya. Sehingga yang tadi semula baik jadi jelek. Nah. Kemudian jelas bahwa kemudian dari kita nih bisa diapakan dengan media tersebut. Nah, pertama jelas paling mudah adalah kita misalnya download, klik terus download, ada yang terdownload, ada dapat. Juga bisa yang share, ya. Jadi ada beberapa kita share, dapat info kita share, ya. Kita share. Ya. Juga komen. Di grup WA, mungkin si A, si B komen. Di Facebook komen. Twitter komen. Ya. Ini hal yang bisa oleh jari kita. Komennya pakai jari, ketik boleh. Nah. Kemudian, ini agak berat, upload. Ya, mungkin ada teman-teman yang punya blog, ya, mengupload berita, kemudian punya website mungkin, posting. Nah. Juga terakhir adalah bisa kita live streaming. Nah, ini hal-hal yang bisa kita buat dengan jari kita. Nah, ini artinya luar biasa jari itu. Tinggal klik-klik jari situ. Jari kita luas, jadi bisa untuk sampai itu. Jadi banyak hal yang dikerjakan. Nah, tetapi ingat hati-hati tadi. Kalau kita salah menggunakannya, maka nah ini dia. Bisa sebagai harimau kita. Nah, ini harimau ini sih bisa dua tafsiran. Ketika kita mungkin dalam sebuah komunitas kita komen, mungkin dengan argumentatif, maka kita lebih pede. Itu bagus. Jadi lebih garang harimau tersebut. Tapi bisa juga terbalik. Nah, kita mengcounter komentar, tapi yang tidak bermutu. Malah jadi hoax, dan seterusnya. Artinya apa? Nanti malah kita diterkam hal tersebut. Nah, ini apa artinya? Kita perlu mengatur jari kita biar kita tidak salah gunakan. Lanjut. Nah, kemudian gimana cara menggunakan media komunikasi ini? Ya, ini ada ilustrasi sedikit. Nah, ini pisau, misalkan. Pisau ini bisa aman, bisa bahaya. Ya. Pertama, tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau anak kecil yang mungkin 2 tahun, ya berbahaya, pasti. Kalau orang dewasa, bapak-bapak yang tukang jagal sapi atau jagal kambing, itu bermanfaat. Untuk koki juga manfaat. Ya. Juga demikian, ini obat. Ya, obat kalau dipakai obat itu dengan dosisnya betul, mudah-mudahan dia sehat. Tetapi kalau dia overload, kebanyakan yang semuanya adalah mungkin diminum 3 kali 1 hari, diminum dia sampai 10 kali sehari misalkan. Apa artinya? Malah jadi rusak. Nah, penggunaan media tersebut bisa bahaya, bisa aman, bisa bermanfaat, tergantung oleh usernya, penggunanya. Jadi seorang user ini penting untuk mengetahui kapan ini berbahaya, kapan ini aman. Nah, sehingga untuk itu maka dia perlu 3 aspek di sini. Perlu ilmu, jelas. Perlu juga kebutuhan itu apa, dan juga etikanya. Jadi seorang user ini harus tahu nih, ini pisau, ini obat, ini untuk apa, diapakan caranya, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Tadi juga kata Bang Cesar,
Ya, kita bukan komputer yang salah, bukan, tapi juga tadi orang yang juga salah itu kalau salah menggunakannya. Ya. Nah, sehingga maka pada hari coba kita lihat ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan karena saya adalah tadi kita ke bagian etika. Kita mulai dulu pertama adalah etika dalam sharing informasi. Nah, yang pertama, nah ini dia. Semua info yang terima jangan segera di-share. Jangan. Kita ini kan kadang mau cepet dulu. WA langsung share cepet biar nyampe ke orangnya. Nah, belum tentu, jangan dulu, jangan buru-buru, ya, cek dulu. Nah kemudian tidak semua info itu penting perlu di-share. Karena ada grup ya, grup yang mungkin ya kalau grupnya grup serius, ya tidak boleh ya grup yang diberi yang hal buru-buru nanti pada protes, ya kan? Kalau grupnya yang maaf ya mungkin grup alumni, ya kan itu grup buru-buru tuh, nah itu mungkin tidak apa-apa ya. Jadi artinya kan disesuaikan. Jadi ada info-info yang itu ada, tidak perlu di-share semuanya. Yang ketiga, jelas, kalau kita nge-share, pasti kita harus tanggung jawab. Nah, siapa? Sumber dari mana ini? Dari siapa? Supaya apa? Supaya nanti kalau ada yang komplain kita harus jawab. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau hal yang sifatnya apa? Yang agak privat, ini harus hati-hati. Jangan sampai kita sembarangan share. Ya. Nah, yang keempat jelas, kita dulu cek dulu, ini sahih tidak, benar tidak, valid tidak infonya. Nah, kalau sudah yakin betul, kemudian cek lagi, kalau itu ada manfaatnya kita share. Nah, ini informasi yang perlu kerjakan, karena memang kita sebagai manusia, kadang ketika info yang hal-hal yang mungkin bagus, segera kita share gitu. Nah, ini kan perlu kita rem dulu sebentar. Rem dulu, kita cermati, kita sikapi, baru kita share. Lanjut, yang kedua adalah etika ketika kita komen. Nah, ini juga, ya, ini ringan. Pertama dulu, nah, pastikan dulu, kalau mau komen itu baca dulu seluruhnya, Ya, kadang tuh ada WA di grup tuh, ataupun di manapun, itu ada artikel yang itu belum selesai, ada penggalannya. Nah, kita sudah menyimpulkan kadang-kadang langsung komen. Nah, itu. Juga kadang kalau di YouTube ada judulnya provokatif, langsung di apa? Di komen. Padahal itu belum terisi apa? Nah, ini sebuah kesalahan. Artinya pastikan dulu kita sudah membaca dulu. Nonton secara lengkap, bukan parsial. Ya. Nah, kemudian juga nah ini mau komen. Kita pertimbang dulu. Ini kita kira ini perlu nggak saya komen nih? Ada komen yang sifatnya mendukung, oke, mantap, setuju, sip. Nah, itu dukungan, biar semangat. Nah, komennya ringan. Kalau komennya nanti dia mungkin berupa apa? Apa ya? Mungkin dia menjawab sesuatu, dia apa? Supaya itu apa? Ini ya. Komennya itu sifatnya mengcounter, nah, hati-hati. Nah, kita harus tahu dulu nih, ini saya mau komen tuh apa pertimbangannya, biar ada manfaatnya. Nah, kemudian juga komennya nyambung, ya, yang sampai nggak nyambung. Nah, misalkan dalam WA group, misalkan, ataupun di dalam mungkin di YouTube chatting itu kan, misalkan ada soal, kemudian dia merasa nggak bisa dihapus, dia nggak kesembung, jadi jawabannya itu nggak nyambung. Nah, dia asal mau aja. Jadi soalnya A, dia B, jauh. Nah, ini kan nggak betul, ya. Nah, ini juga ini yang penting pas komen jangan menyinggung, ya, pribadi, ya. Tadi kan juga kata juga Bang Cesar tadi tidak ada faktor tadi ke arah agama, etnis, budaya yang disinggung kita. Nah, ini perlu kebijakan. Nah, sehingga juga demikian, kadang kita komennya berulang, komennya ulang itu. Jadi ini mengusankan, kadang. Nah, ini juga kadang mungkin di kolom Facebook orang ataupun di YouTube siapa ada komentar, kita masuk ke sana juga nimbrung, ributin di grup orang, punya orang. Nah, ini berdebat di sana. Nah, yang punya akun malah tahu kadang. Nah, ini yang mungkin kita harus hindari sebut, ya. Nah, yang jelas nih, ini juga terakhir pas komen itu berhati-hatilah memilih dan menulis kata, hati-hati. Harus utuh kata-katanya dan jelas.
Dan juga simbol tadi saya katakan tidak boleh salah pilih simbol. Ya, walaupun ringan tapi bermasalah tadi saya. Jadi kalau misalnya tadi ada teman yang kena musibah meninggal, kata ngirim emoticon yang mukanya senang. Nah, ini kan jadi masalah ini. Ya, juga demikian. Jadi artinya ketika kita berkomen tadi, kita harus bijak tadi, ya. Oke. Baik, kemudian yang ketiga adalah etika, tadi kita sedang posting. Nah, ini yang posting ataupun upload ya, sama. Nah, jadi think twice before post. Jadi, berpikir 2 kali dulu sebelum ngepost, upload. Nah, ini kira-kira kalau saya upload nih, bisa heboh nggak nih? Nah, heboh ataupun jadi rusuh, nah, ini perlu kita pikirkan. Nah, kecuali emang sengaja lihat biar terkenal. Nah, itu lain cerita itu. Ada bos status biar terkenal, diupload lah itu, biar terkenal. Nah, kemudian, ya, posting yang penting bukan asal posting. Nah, jadi sekali lagi, kadang-kadang itu ya mungkinlah di grup itu kadang-kadang ya posting-posting yang ya bisa juga ya, yang untuk gurau-gurau ada juga, tapi ada juga yang hoax, yang apa tuh orang itu berseliweran. Nah, kalau grup-grup kerja mungkin, nah nih, ini juga hal yang perlu diatur supaya kita memposting yang penting saja. Ya. Nah, kemudian, nah ini penting. Konten yang baik itu belum tentu benar. Nah, ini perhatikan nih, ini agak aneh nih. Ya. Konten yang baik itu belum tentu benar. Apa itu misalnya? Jadi gini, misalkan ada konten ya, ada dari sebuah web atau sebuah WA kan, dibilang obat COVID misalkan. Ya, mungkin nanas. Nah, kan? Nanas di blender siang-siangan, diminum biar sehat. Nah, itu kayaknya baik kayaknya kan? Kan sehat nanas tuh. Nah, tapi ternyata kalau dicek oleh orang kesehatan itu enggak benar itu. Salah itu. Itu jangan sampai enggak nyambung itu. Jadi tidak menjamin konten yang baik itu betul isinya benar, enggak menjamin. Ya. Oke. Yang kedua, tidak semua konten yang benar itu pantas disebar. Ya benar, tapi Izin mohon pantas maaf. disebar. Izin mohon maaf, Ya. Pak Joko mengingatkan waktu hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi. Kami persilakan. Siap. Oke, waktu udah habis ya. Yang kelima adalah konten yang benar tentu bermanfaat. Nah, ini juga hati pada semua. Oke, sebagai penutup, sebagai renungan saja. Ya, kita mohon maaf karena saya agama Islam, kita diminta oleh Nabi kita untuk menjaga lisan kita, hati-hati. Ya. Juga kalau kita tidak bisa berkata baik, maka kita boleh diam saja. Itu adalah kaidah yang paling mudah di kita Islam. Jadi kami yang Islam telah diingatkan oleh Nabi kita untuk menjaga lisan kita. Nah, sekarang kan era digital, mulut itu sudah jadi jarimu. Ya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih kepada Bang Ronald dan para peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk sharingnya Pak Joko. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta ya Pak. Terima kasih sekali. Setelah tadi kita lumayan baru membahas sedikit sebetulnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berdiskusi, ada pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom chat sekarang juga. Karena kita sudah menyiapkan ada giveaway nanti masing-masing Rp100.000 tentu saja setelah melalui proses verifikasi ya. Dan kali ini kita akan bertemu dengan key opinion leader kita, seorang co-founder dan juga CMO dari Bicara Project. Langsung kita sapa. Selamat siang untuk Kak Cika Audika. Halo, selamat siang. Saya harus menahan diri, saya harus mempersiapkan diri baru pertama kali ini ya saya untuk acara narasumber seperti ini mempresent seorang bidadari untuk presentasi. Baik, kali ini Kak Cika akan membawakan soal kecakapan digital ya, dunia maya dan juga rekam jejak digital. Silakan Kak Cika untuk sharingnya, jangan lupa minum dulu Kak karena capek pasti perjalanan jauh dari Kayangan untuk sharing sama kita hari ini. Silakan Kak Cika. Waduh, terima kasih banyak Kak Ronald dan seru banget ya kalau selalu acaranya dibawain sama Kak Ronald ini jadi lebih semangat, jadi lebih heboh ya. Selamat
sore Kota Singkawang. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah menghadirkan saya di sini. Ada Mbak Lia, ada Pak Cesar, ada Pak Joko yang luar biasa materinya sangat membangun kita untuk lebih cakap digital. Nah, teman-teman, untuk ada pertanyaan boleh langsung di-drop di kolom komentar karena saya akan mencoba materi kali ini singkat, padat saja dan bisa interaktif barengan sama teman-teman di sini sehingga apapun informasi yang saya berikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, pas ya sudah muncul di hadapan seluruh teman-teman hari ini, pembahasannya adalah dunia maya dan rekam jejak digital. Mudahnya seperti ini. Setiap hari kita akan meninggalkan sebuah jejak. Setiap hari kita akan meninggalkan sebuah informasi, tautan, akan meninggalkan video dan lain-lain tentunya di dunia digital. Kira-kira apa sih manfaatnya? Apa sih dampaknya? Mari kita bahas satu persatu. Kalau udah ngomongin dunia maya, ini rasanya sebuah dunia yang udah nggak bisa banget dipisahkan dengan dunia nyata. Zaman dulu ya, kalau misalnya ada yang main gadget, terus pasti dibilangin, kamu tuh bisa nggak sih buat lebih bersosialisasi dengan orang lain? Bisa nggak sih hidup di dunia digital aja? Tapi ternyata lebih dari itu ketika kita mampu untuk memaksimalkan sebuah kesempatan, sebuah potensi yang ada di dunia digital, dan juga kita bisa meraup kebaikan sedalam-dalamnya. Jadi, dunia digital nggak sebatas main games. Dunia digital nggak cuma sebatas ngepoin orang aja, tapi banyak teman-teman keunggulannya. Saya tadinya nggak kenal sama Mas Ronald, saya jadi bisa kenal dan tahu Mas Ronald, bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang hari ini hadir di webinar. Selain itu juga saya bisa dapat informasi lebih mudah, artikel-artikel menarik, dan juga dapat membantu kehidupan sehari-hari saya. Lebih mudah untuk melakukan pembelanjaan lewat dunia digital, lebih mudah untuk menggunakan transportasi online, sehingga dapat saya simpulkan bahwa dunia digital dan dunia nyata emang beda sih dua dunia tersebut, tapi keduanya sama-sama harus dijalani. Kedua-duanya sama-sama saling membutuhkan. Beda kalau kamu disuruh pilih gebetan atau mantan pacar, ya bisa pilih salah satu, tapi tidak berlaku untuk dunia digital dan dunia maya. Dan contoh kecilnya kayak komunikasi deh. Rasanya kalau kita punya rekan yang jauh jaraknya, dulu tuh harus menempuh jarak berjam-jam cuma pengen lihat keadaan situasinya seperti apa. Atau ya udah makin maju pakai surat-suratan, makin maju lagi pakai SMS-an, tapi tetap nggak bisa lihat videonya. Sekarang cukup melewati waktu berdetik saja, puluhan belasan detik mungkin, kita udah bisa lihat kondisinya seperti apa. Seperti sekarang, yang teman-teman dengar, teman-teman saksikan itu live yang saya berikan informasinya. Luar biasa ya kemudahan yang ditawarkan oleh dunia maya atau dunia digital ini. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita melakukan atau berjelajah di dunia digital, even 5 menit yang lalu, even 10 menit yang lalu, itu adalah sesuatu atau jejak yang sudah kita tinggalkan. Mudahnya adalah, ingat nggak sih atau tahu nggak sih kalau kita lagi jalan-jalan di pantai? Nih, jelas ya. Kalau bahasa kerennya sih emang rekam jejak digital adalah digital footprint atau something we did in social media. Entah 5 menit, entah 10 menit yang lalu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita bisa sebut dengan dunia digital. Tapi kalau lebih mudah dicerna analoginya ketika kita lagi jalan-jalan di pantai, di pasirnya yang agak basah, terus kita lari-larian lah gitu, kita balik belakang pasti ada jejak kaki kita. Sama banget kayak dunia digital, ada jejaknya, ada bekasnya. Pernah posting apa inget? Pernah komentar apa inget gak? Atau pernah mengikuti atau provokatif dengan satu dan lain hal? Atau jangan-jangan kamu sering untuk sharing hal-hal positif? Sering juga unggah konten-konten positif, dan itu akan sangat berdampak besar sekali untuk kehidupan kita, teman-teman. Lagi-lagi, apa yang kita lakukan di dunia digital akan memiliki impact di dunia nyata, karena keduanya ini sudah sangat berhubungan, saling memenuhi, saling membantu antara satu dan lain. Nah, biasanya rekam jejak digital ini ditinggalkan di produk digital. Iya sih, produk digital tuh banyak banget. Kalau kita buka App Store, Play Store ya, itu rasanya ribuan mungkin di sana untuk bingung kita mau pakai produk yang mana. Tapi setidaknya kita ingat top 5 atau top 10 dari produk digital, contoh kayak Twitter, biasanya kita unggah komentar, retweet, setuju sama opini itu lewat Twitter. Ada juga Instagram, saya biasa sering banget bilang Instagram ini adalah CV online. Pertama kali saya kenal misalkan sama Mas Ronald gitu ya, even misalkan kita pernah ketemu, pasti yang pertama saya cari adalah sosial medianya. Untuk apa? Untuk tahu mirroring dari
personality seseorang tersebut dan di dunia digital yang memang kita sebut dunia digital adalah sebagai activity kita di dunia sehari-hari, dunia nyata yang kita implementasikan di ranah digital sebetulnya. Jadi kalau kita lihat Instagramnya orang ini, wah dia bagus banget, aktif banget, dia sering sharing konten-konten positif, terutama oh tipikalnya dia suka masak nih, dia suka banget nih kasih resep-resep masakan baru. Jadi kita secara tidak sadar, padahal kita nggak kenal sedekat itu, tapi kita tahu hobinya secara mendalam. Oh sukanya masak, oh orang kesukaannya merah karena sering banget posting pakai baju merah. Sesimpel hal-hal seperti itu. Ada juga Facebook. Facebook ini pasti meninggalkan rekam jejak digital. Di zaman dulu Facebook mungkin salah satu pelopor media sosial pertama yang cukup happening. Kita pernah WTW-an, pernah DM, message, dan lain-lain. Dan sekarang Facebook ranahnya masih digunakan sebagai itu, tapi lebih ke ranah bisnis. Ada juga TikTok. Faktanya TikTok ini memiliki downloaders tertinggi di tahun 2020 sampai 2021. Awalnya hanya sebagai media entertaining, menghibur, singing, dancing, and everything. Tapi kalau sekarang lebih ke inovatif, edukatif, edukasi, dan lain-lain. Sehingga TikTok ini jadi salah satu media sosial terfavorit mungkin di handphone kita ya. Terus juga ada WhatsApp yang pasti meninggalkan rekam jejak digital, entah di status WhatsApp atau catatan kamu yang mengandung ancaman, provokatif, atau hoax, karena bahaya banget. Iya sih, nggak boleh main share chat sembarangan, tapi percaya atau tidak, rekam jejak itu akan selalu ada. Ketika kamu melakukan hal-hal buruk tersebut, ingat, itu dapat dijadikan bahan bukti. Jadi gunakanlah dunia digital sebagai hal-hal atau ranah pendukung kegiatan-kegiatan kita yang baik-baik aja. Ada juga YouTube, kita bisa dilihat rekam jejak digital, apa yang kita searching, apa yang kita subscribe, atau apa yang kita posting. Lagi-lagi produk digital nggak cuma ini teman-teman, tapi lebih daripada ini. Tapi setidaknya ingat ya, pernah ninggalin produk digital apa ya? Oh, produk digital atau rekam jejak yang aku tinggalin positif semua, berarti kita ada di zona yang sangat aman ya. Terus, aku akan kasih satu contoh foto. Pasti teman-teman ingat, ini adalah Sinta dan Jojo. Mungkin ini biar mengingatkan bahwa, oh rekam jejak digital sampai detik ini masih akan terus ada. Sinta dan Jojo ini pada zaman baheula gitu ya, zaman Sunda itu baheula, pada zaman dulu kala gitu kan. Mereka sempat lip sync lagu Keong Racun yang sampai detik ini ketika kita searching lagu itu atau searching Sinta Jojo akan muncul video Keong Racun dari Sinta Jojo. Sampai sekarang trademarknya inget banget. Rekam jejak digitalnya ada kan Sinta dan Jojo. Beruntungnya mereka meninggalkan rekam jejak yang positif atau entertaining. Sama banget kayak kejadian Norman Kamaru. Ini seorang polisi yang lucu gitu ya, Brito yang lucu. Mereka sempat lip sync juga gerakan lagu India yang sampai detik ini kalau ingat Norman Kamaru ya, ingat gerakan lucunya, ingat lagu caya-cayanya, itulah rekam jejak digital. Kita nggak pernah tahu siapa yang ingat sama postingan kita, siapa yang bisa membuat keviralan dari postingan kita. Kalau postingan menggelegar dengan hal-hal positif, itu akan menjadi sebuah bumerang yang baik untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau misalnya hal-hal negatif akan menjadi bumerang yang sangat menyakitkan. Sehingga yang memang kita tinggalkan yang positif-positif aja. Terus gimana caranya Kak, biar kita bisa meninggalkan rekam jejak digital yang baik? Ada 3M teman-teman. M yang pertama adalah mengunggah konten dan komentar positif. Kehidupan di dunia digital dan di dunia nyata itu sama. Ketika kita membiasakan untuk hidup yang baik, kita membiasakan untuk bangun teratur di pagi hari, minum air putih yang cukup, olahraga yang cukup, makan makanan sehat, akan membuat pola hidup yang oke, healthy food, healthy life, itu akan membuat pola hidup yang baik di ranah kita, sehingga kita bisa menginfluence orang-orang sekitar kita, yang nanti dari influence terkecil bisa memiliki efek domino ke influence yang lebih besar. Sama di dunia digital, kebiasaan kita setiap bangun pagi itu biasanya lihat gosip-gosip. Nah, itu berpengaruh nggak ya sama mood kita? Jangan-jangan berpengaruh. Oh, saya biasakan untuk mencari motivasi-motivasi yang membangun hari saya biar lebih menyenangkan. Saya akan mencari berita-berita yang membuat hari saya menjadi lebih baik. Setelah itu kita akan bantu share di media sosial kita sehingga minimal followers kita ikut nonton, ikut ngeliat. Setelah itu nantinya akan ada efek domino. Oh, banyak nih yang suka sama kita. Selain itu juga jangan lupa untuk memutus tali hoax. Lagi-lagi hoax provokatif, berita-berita yang bohong itu akan meresahkan banyak orang. Apalagi kita yang meninggalkan hoax tersebut, rekam jejak digital udah fix buruk banget gitu. Orang pasti, wah ingat Cika, beritanya nih pasti yang dikasih tuh bohongan. Belum tentu benar, belum tentu pasti. Jadi orang udah nggak ada trust sama kita. Dan terakhir adalah menjaga penyebaran data diri. Yes, apa hubungannya sama rekam jejak? Jadi gini teman-teman,
Data diri ini adalah kekayaan pribadi kita. Ketika kita tinggalkan, kita posting seenaknya aja, posting KTP, seenak aja posting paket yang masih ada alamat kita gitu ya. Terus mereka bisa akses alamat, nomor handphone, dan lain-lain. Parahnya lagi bisa akses nomor NIK KTP kita. Sehingga nantinya bisa dijadikan hal-hal yang buruk, berkedok kejahatan. Tapi atas nama pribadi kita, menandakan bahwa wah harus hati-hati nih untuk meninggalkan hal-hal yang berbau dengan data diri, hal-hal yang berbau dengan privasi dan juga pribadi, sehingga kita bisa mendapatkan rekam jejak digital yang baik. Terus apakah untungnya ketika kita bisa mampu meninggalkan rekam jejak digital yang baik? Ada dong manfaatnya. Manfaatnya sama-sama 3M. Yang pertama adalah menciptakan branding. Ketika branding sudah tercipta, maka orang udah trust, udah cinta, udah ngejar-ngejar kita deh pokoknya. Brandingnya adalah seorang chef profesional. Tapi kan branding itu harus dibentuk. Sebetulnya branding itu beda sama pencitraan. Branding adalah sesuatu yang kita suka, yang biasa kita lakukan, terus kita happy ngejalaninnya, dan kita implementasikan di dunia digital. Setelah kita implementasikan, teman-teman, di dunia digital, brandingnya akan muncul. Ingat Cika, ingat chef, sukanya masak, dan saya pun senang melakukan itu, misalnya seperti itu. Sehingga nanti yang nge-follow kita tuh mereka yang suka masak, mereka yang nungguin resep kita, mereka yang nungguin konten-konten positif kita. Dan jangan-jangan dari salah satu followers kita, mereka yang mau ngajakin kerja sama kita, sehingga bisnisnya terbuka lebih besar, lebih lebar, lebih luas, dan kita dapat memanfaatkan dan memaksimalkan keuntungan dari dunia digital. Gak cuma sebagai sarana buat tahu hal-hal yang baru, tapi dunia digital juga bisa menjadi sebuah sarana untuk kita lebih dalam mengeksplor keuntungan dan keberagaman di dalamnya. Nah, sekarang udah tahu kan manfaatnya, pasti lebih semangat untuk meninggalkan rekam jejak digital yang baik. Ingat ya teman-teman ya, masih banyak waktu untuk eksplor dunia digital. Masih banyak ruang dan juga tempat serta kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang positif di dunia digital. Tinggalkan hal-hal buruk, lupakan bahwa dunia digital memiliki efek negatif, sehingga kita hanya fokus kepada hal-hal baik di dunia digital. Dan terakhir, quotes dari saya adalah temuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya. Ini kata Oprah Winfrey. Persis banget ketika kita meninggalkan rekam jejak digital yang baik hari ini, jangan-jangan ke depannya ada hal baik juga yang menunggu kita. Atau kita sempat meninggalkan rekam jejak digital yang buruk. Jangan-jangan hal buruk yang kita rasakan di dunia digital hari ini adalah bekas rekam jejak digital kita yang dulu. Sehingga tinggalkanlah hal-hal baik, maka akan ada kebaikan pula yang menunggu di depan kita. Sekian dari saya, selamat sore. Dan saya kembalikan ke Mas Ronald. Terima kasih sekali Kak Cika untuk sharingnya. Nanti kita akan bertemu di pengadilan agama. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Terima kasih sekali. Dan tentu saja kalau tadi kita sudah bahas sedikit soal kecakapan digital, kali ini kita akan bertemu untuk narasumber berikutnya bahas soal satu pilar terakhir di literasi digital kita, yaitu keamanan digital nih. Kali ini kita akan menyapa guru SMA Negeri 9 Singkawang. Selamat siang untuk Kalia Ikmalia SPD. Selamat siang Kalia. Baik, kita coba tersambung kembali dengan Kak Lia. Baik, selamat siang Kak Lia. Mohon untuk yang di device satunya dapat di-unmute. Untuk speakernya. Oke, selamat siang. Apakah Selamat suara siang saya sudah Kak kedengaran? Lia. Ya, sudah terdengar suaranya. Silakan dilanjutkan untuk bahas soal kenali resiko menggunakan aplikasi ubah wajah. Kami persilakan Kak Lia. Oke, terima kasih Kak Silakan. Ronald. Jadi Ya, pada silakan kesempatan di full ini screen. saya akan sedikit memaparkan tentang digital safety yang mungkin adik-adik semua, terutama yang masih belajar itu masih banyak belum paham ya, karena kalian itu begitu lahir sudah disediakan oleh gadget atau sudah difasilitasi oleh internet. Nah, kalau saya ibaratkan dunia digital itu kayak hutan belantara, ya.
kita kalau di hutan itu ya, kalau kita tidak punya map, punya peta, tidak punya pegangan, tidak punya senter, nggak apal jalan itu bisa-bisa tersesat. Nah, di dunia digital apapun ada, baik yang menguntungkan, baik itu yang bermanfaat, yang jahat juga ada ya, penipuan online, kemudian pokoknya kasus-kasus yang istilahnya apa menyeramkan ada semua. Tinggal kita milih kita mau yang bermanfaat atau yang tidak. Nah, untuk kita terselamat dari hutan belantara ini tadi harus tahu dulu ya apa etika ketika di internet, kemudian nanti jejak digitalnya juga ada yang tertinggal. Jadi kalau istilah zaman sekarang itu jejak digital itu kejam ya. Walaupun kita sudah menghapus keburukan kita itu netizen atau orang-orang masih bisa mengulik ya beberapa tahun habit kita beberapa tahun yang ke belakang. Nah, permasalahan untuk keamanan digital ini yang pertama adalah masih banyak yang belum paham bagaimana sih berinternet yang aman. Apakah tadi kata Pak Joko asal klik aja atau asal download, asal share, nah, itu ada etikanya. Nah, kemudian kalau yang sekarang itu fenomena media sosial, terlebih bagi siswa itu semenjak pandemi itu kan kalian lebih banyak di rumah ya, lebih banyak megang gadget, kemudian dibantu oleh pemerintah adanya kuota. Nah, TikTok itu mulai booming. Tadi kata Mbak Cika tahun 2021, 2020 itu download TikTok itu lebih meningkat tajam. Kemudian ada IG, ya, Twitter, FB ya. Nah, masalahnya sekarang adalah dengan adanya fenomena media sosial yang booming ini, orang itu sekarang cenderung mengedepankan aspek konten. Jadi konten is number one. Nah, dengan konten nanti diharapkan viral. Nah, seperti itu ya. Padahal apa yang jadi konten, apa yang diviralkan, tadi kata Pak Joko belum tentu benar. Yang benar juga belum tentu bermanfaat. Nah, ketika yang kalian-kalian ya, terutama yang anak-anak SMA, belum masih tahu, belum dibandingkan ini benar salah, main share, main apa namanya, main komen ya. Nah, sebelum itu saya yakin bahwa Bapak Ibu atau adik-adik semua itu sudah punya media sosial ya. Nah, sekarang tujuan kalian punya media sosial itu untuk apa dulu? Apakah untuk edukasi, apakah untuk hiburan atau mencari nafkah ya, jadi selegram, tidak masalah. Yang penting kalian apa namanya? Tetapkan dulu tujuan kalian untuk media sosial untuk apa? Apakah untuk aku biar terkenal ya? Nah itu, jadi nanti menimbulkan permasalahan di situ. Contoh, ketika ada kebakaran, ya konten nomor 1, pemadam kebakaran mau lewat itu nggak bisa karena masing-masing masyarakat mau memfoto, mau terdepan, mau yang orang yang pertama kali misalkan oh di sini ada kebakaran, sama kayak kecelakaan, ya gitu ada tabrakan, itu orang berlomba-lomba untuk memvideokan, kemudian membuat konten, oh di sini ada kebakaran, bahkan tanpa ada yang disensor, ya. Udah kan ada aturannya kita tidak boleh menyebarluaskan korban kecelakaan, tapi orang tidak peduli, ya. Kayak kemarin kasus artis yang meninggal, saya lihat di Facebook itu banyak foto-foto korban yang tanpa sensor. Nah seperti itu ya. Itu salah satu permasalahan digital safety dan berkaitan lagi dengan tadi yang 2 topik yang telah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Nah, apa sih keuntungannya atau keamanan internet itu apa? Jadi untuk melindungi diri dan orang lain dari bahaya internet ya. Tadi internet itu seperti mata pisau, bermata 2 ya, bisa tajam, bisa mencelakakan atau bisa membantu. Nah, apa yang dikhawatirkan? Tadi pencurian data, privasi itu apa ya? Kalau misalkan artis gitu ya, itu kadang tapi memang resiko public figure. Jadi tidak ada privasi lagi, kemana-kemana diuntit oleh apa namanya wartawan atau hak cipta. Nah, misalkan kalau sekarang kan musim pandemi, seniman pelukis itu biasanya mendagangkan hasil karyanya di Instagram, di apa namanya di media sosial. Nah, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia menyomot lukisan tersebut, kemudian diklaim bahwa ini adalah pihak karya aku. Nah, itu salah satu bahaya yang mengancam pada internet selain manfaatnya tentu saja. Nah, apa selain tadi ya hak cipta, privasi, biasanya nih kalau kalian yang paling sering adalah password ya, password. Misalkan nih biar nggak ribet, password Gmail, password SMS banking, password marketplace itu disamakan biar nggak ribet ya. Jadi saran saya
password itu untuk semua marketplace ya atau apapun ya, tadi kayak kata Bang Cesar bahwa itu harus dibedakan. Tapi memang ya resikonya itu ada yang lupa satu, yang lain apa gitu. Jadi biar nggak ribet biasanya disamakan aja semua. Nah itu salah satu kelemahan. Ya. Jadi jangan kalau bisa menyamaratakan atau menyamakan semua password untuk platform digital ya. Nah kemudian, saya di sini lebih spesifik ya. Salah satu bahaya yang tanpa kita sadari ya, karena tadi ngikut konten yang viral, ngikut konten yang lagi booming, salah satunya adalah aplikasi pengunggah wajah. Nah, aman atau tidak? Nah, sebelum kalian mendownload, adik-adik atau Bapak Ibu mendownload, baca dulu term of service-nya. Apa ya term of service? Itu aturan yang dia buat. Ketika kita tidak bisa menginstal kalau belum klik setuju kan. Nah, dibaca dulu apa peraturan atau apa ya istilahnya klausul dari dia. Nah, salah satu aplikasinya adalah FaceApp. Ya, mungkin ada yang pernah gunakan ini ya. Jadi kita bisa merubah wajah kita 20 tahun yang akan datang kayak gimana. Gimana kalau saya jadi perempuan kan? Gimana kalau saya jadi laki-laki? Ini kemarin booming juga. Nah, ini saya ambil di term of service-nya bahwa FaceApp ini dia mau tidak mau, setuju atau tidak setuju ya, kita itu dia bisa mereproduksi, memodifikasi, mengadaptasi dari foto wajah kita ini. Dan bahkan dengan terang-terangan bahwa si FaceApp ini dia akan menggunakan untuk keperluan komersil, tapi kita royalty free, tidak dapat royalty. Nah itu dia ya, wajah kita untuk memberikan keuntungan orang, tapi kita tidak dapat apa-apa ya, dapat tenar juga enggak, dapat uang juga enggak. Nah seperti itu ya. Nah di sini ini saya ambil dari user kontennya ya nomor 4. Jadi kalian sebelum mengklik atau mendownload, install itu perhatikan dulu, jangan asal setuju saja. Biar cepat, kalau bahasa Melayunya sini ya, biar cepat lekak Bu, biar cepat selesai urusannya, klik setuju. Padahal apa yang kalian setujukan justru merugikan ya. Nah, apa bahayanya tadi? Free royalty, kita tidak mendapat royalty apa-apa, ketenaran pun enggak ya. Bahkan kita bisa dimanfaatkan untuk keperluan komersil pihak yang ketiga. Kita tidak tahu pihak si FaceApp ini apakah menggunakan untuk dirinya sendiri atau nanti dijual kepada pihak lain, digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi kalian menguploadnya di media sosial, udah gitu media sosialnya publik, setelan publik. Kalau setelan publik itu bisa siapa aja mengakses foto, ya. Mungkin kalau saya pribadi semua media sosial saya tidak di setting untuk publik ya, kecuali untuk public figure, kemudian seorang edukasi atau apa istilah public figure biasanya dia Instagramnya atau media sosialnya itu tidak di setting privat ya. Tapi berarti dia sudah tahu resiko saya ini apa. Kalau bisa foto-foto saya ini tersebar bisa diakses oleh siapa saja. Nah seperti itu. Contohnya misalkan Pak Joko nih udah terkenal nih se-Singkawang, orangnya amanah, jujur. Terus karena Facebook Pak Joko misalkan tadi settingannya tidak privat tidak tidak publik gitu ya. Jadi nanti ada orang yang mengatasnamakan Pak Joko buat akun baru, meminta sumbangan, meminta transfer, itu sering terjadi kan? Nah, salah satunya seperti itu. Nah, Anives, ini yang kemarin mungkin ada yang pernah nyoba ya, gambar bisa ngomong, ya, bisa nyanyi, nah itu terkenal ya. Nah itu sama juga kasusnya. Mungkin bagi sebagian orang, misalkan ada orang tuanya sudah meninggal, dengan ada aplikasi ini sedikit membantu ya. Wah, aku serasa aku ngomong sama orang tuaku. Tapi kalau orang itu kebanyakan hanya untuk having fun, untuk lucu-lucuan aja. Kita tidak tahu apa yang ketika kita diupload di media sosial, nah itu siapa saja bisa mengakses, termasuk dari pihak penyedia aplikasi ini. Nah ini juga sama. Nah yang sekarang lagi viral termasuk ya, mungkin emak-emak, bapak-bapak nih, emak-emak atau bapak-bapak, masa bapak-bapak pakai pengantin ya. Ada yang cerita kemarin bahwa katanya gara-gara video ini, aplikasi ini ada yang suami istri berkelahi, disangkanya istrinya kawin lagi. Ya. Bapaknya ini tidak update. Ternyata istrinya hanya menggunakan
aplikasi. Nah, ini lagi trending nih sekarang ya. Jadi apa yang trending itu belum tentu baik ya. Biasanya si tren yang membuat trending pertama itu di TikTok, Instagram. Nah, apalagi anak muda zaman sekarang kan rasa keinginan tahunya tinggi, main hantam saja ikut. Udah gaul, udah hebat kalau udah mencoba aplikasi ini. Nah, lalu bagaimana dengan filter wajah di Instagram? Jadi ketika misalkan buat IG stories pakai filter, aman tidak? Nah, kalau filter wajah di Instagram itu berbeda dengan aplikasi ini ya. Jadi filter wajah di Instagram itu hanya apa ya? Sifatnya sementara. Jadi kalau aplikasi ini kan dia tersimpan di server dia, kemudian kita upload lagi di media sosial double seperti itu. Jadi kalau filter wajah di Instagram ini adalah aman. Nah, bagaimana tips internet aman? Jadi yang pertama, jangan sembarang mengunduh aplikasi, apalagi karena viral. Jadi tadi kata Pak Joko, apapun yang di-share itu dipikir dua, diterima apa ya? Sebelum share itu berpikir dulu manfaat atau buruk baiknya seperti apa. Kemudian meminimalisir informasi data pribadi di sosial media. Jangan tadi kata Mbak Cika bahwa kalau untuk orang kalangan tertentu Instagram itu udah seperti profile, ada nama, ada alamat, ada apa ya. Tapi kalau untuk public figure ya wajar. Biasanya disampaikan infonya itu adalah manajemennya, bukan informasi pribadi. Contoh misalkan yang sering update di Facebook ya. Oh, hari ini bapakku ndak ada nih, pergi ke sini, di rumah aku sendirian. Nah, ketika udah gitu Facebooknya itu publik. Jadi orang yang punya pemikiran jahat, oh rumah ini dia hanya sendiri, tidak ada emak bapaknya, tidak ada orang tuanya, kesempatan nih. Udah tahu kan alamatnya di mana. Nah, seperti itu. Kemudian jangan sering-sering menggunakan internet atau wifi publik, biasanya untuk di bandara atau di kafe-kafe ya. Anak muda zaman sekarang itu belinya hanya satu cup, main gamenya 2 jam, seperti itu ya. Kemudian ganti password sosial media secara berkala. Nah, ini tadi untuk mencegah hacker atau ya. Jangan sembarangan mengklik atau tautan link. Nah, ini tadi karena internet itu sebagai kayak hutan belantara. Jadi apapun kalau misalkan kita cari informasi ya, itu ada yang paling sering kalau nonton download film ya, itu pasti ada tautan judi online ya. Kemudian bahkan ada prostitusi online. Kalau di Twitter itu sekarang kalau kalian perhatikan itu orang enggak segan-segan menjajakan dirinya untuk menjual ya. Open BO kalau istilah sekarang ya. Kemudian nah ini meminimalisir penggunaan third party untuk data-data penting. Third party itu apa ya? Pihak ketiga. Contoh yang sering nih, misalkan disuruh ngupload file ukurannya kalau bisa kurang dari 1 mega. Nah, itu biasa kan bingung nih gimana sih caranya. Lalu cari ke internet bagaimana cara mengubah Word to PDF. Ya. Jadi kalau data-data penting itu jangan pengubahannya itu menggunakan third party. Lebih baik kita pakai fasilitas yang ada di dalam laptop. Itu data-data penting. Nah, yang terakhir salah satunya adalah penggunaan VPN ya. VPN ini apalagi yang gratis ya. Jangan sekali-sekali kita melakukan transaksi finansial, transaksi keuangan ketika internet kita tidak aman. Jadi misalkan kita belanja online ketika pakai email wifi publik, ketika pakai VPN itu kurangi ya. Karena siapa saja bisa mengintai apa yang kita lakukan dengan menggunakan SMS banking atau transaksi finansial tersebut. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Kak Desar. Baik, terima kasih sekali untuk kalian untuk sharingnya dan nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman peserta. Dan langsung saja teman-teman kita langsung menuju ke masing-masing narasumber untuk kita akan masuk di sesi question and answer. Langsung saja, ini bukan sesi interogasi ya, tapi kita membantu pertanyaan untuk bisa dijawab sama narasumber. Kali ini kita akan menuju kepada Pak Caesar Demas terlebih dahulu. Ada pertanyaan datang dari Deswita. Wow, udah lama sekali ya kita nggak bertemu dengan Deswita Maharani ya.
Baik, untuk Pak Cesar nih, menurut Bapak apakah budaya digital termasuk salah satu aspek penting pendukung keterampilan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Dan bagaimana strategi dalam menumbuhkan perilaku keterampilan budaya bahasa baca tulis dalam transformasi digital? Mungkin dapat dibantu jawab secara singkat nih Pak Cesar. Oke, terima kasih Mas Ronald atas kesempatannya dan terima kasih juga pertanyaannya dari Kak Deswita. Deswita Maharani ya. Jadi secara singkat saya jawab bahwa apakah budaya digital termasuk salah satu aspek yang penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan? Saya jawab ya, sangat penting. Mengapa? Karena budaya adalah identitas kita. Ketika kita membentuk sebuah identitas yang baik, maka orang lain akan melihat bahwa kita adalah kaum-kaum yang berbudaya, jadi kaum-kaum yang baik. Nah, bagaimana cara meningkatkan budaya literasinya itu sendiri, terutama dalam budaya baca tulis ya? Saya ada beberapa referensi sebenarnya. Memang yang kita ketahui bahwa budaya literasi kita sangat rendah ya, masih rendah lah dalam artian gitu. Tapi kita bisa mengupayakan untuk menumbuhkan tingkat literasi itu dengan apa? Pertama, kita harus menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya membaca, terutama sebelum menulis ya. Terus lalu kita berupaya untuk membudayakan hal tersebut. Dan kalau bisa kita menjadi sebuah pembimbing, jadi kita memberikan contoh bagi orang lain, lalu mengoptimalkan peran dan fungsi di lingkungan sekitar, terutama kalau memang ada perpustakaan dan lain sebagainya, kita optimalkan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kita bisa memberikan reward, sehingga ketika orang itu mungkin agak sedikit malas membaca, dengan adanya reward diharapkan itu bisa meningkatkan minat baca mereka, sehingga ketika kita nantinya akan mendapatkan ilmu, lalu kita menulis dengan ilmu yang kita sadari, lalu kemudian kita bisa membentukkan budaya yang baik nantinya setelah itu. Terima kasih Mas, kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Cesar ya. Tentunya kalau kebudayaan kita dapat terwakilkan di dunia digital, tentu saja akan membantu juga ya supaya kita bisa menjelajahi dunia digital ini dengan kebudayaan kita. Dan nantinya tidak akan ada lagi kita masuk ke top survei bahwa negara Indonesia ini ketika dilakukan survei masuk dalam kategori negara-negara yang kurang santun, atau dalam survei lainnya lah. Intinya kita membawa kebudayaan kita juga di dunia digital. Terima kasih sekali untuk Pak Cesar, dan kali ini kita akan menuju narasumber kita berikutnya nih, kepada Pak Joko Supriyanto. Kali ini ada pertanyaan datang dari Fadli, bukan Padi tapi Fadli Faisal. Pertanyaannya, dalam menjejaki dunia digital, kita dipusingkan dengan masalah kebijakan privasi data pribadi yang sering bocor. Literasi digital memang diperlukan, namun tidak sepenuhnya bisa menanggulangi kebocoran data dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah ada yang dapat kita lakukan ketika data kita telah dijual dan dibocorkan sebagai antisipasi untuk preventif nih Pak? Mungkin dapat membantu menjawab secara singkat Pak Joko. Baik, Bang Romal. Ini sih lebih tepatnya Bu Lia nih, karena seksi digital ya. Tapi tidak apalah, saya jawab sedikit ya. Jadi tadi kan kata Bu Lia, kalau untuk mencegah, tadi juga kata Mbak Sinta, kita diminta untuk tidak mudah untuk mengunggah data pribadi ke dalam medsos. Nah, itu kalau tadi antisipasi sejak awal. Nah, yang kedua juga ini ada kasus mungkin kalau kita sedang mengirim dokumen dari sebuah pelayanan jasa, juga perlu diperhatikan. Ini kira-kira ini bisa tidak dipercaya. Nah, kalau sudah terlanjur ternyata ada data kita dipakai orang lain, ya kalau tadi kita terganggu ya kita bisa lapor harusnya, asal betul. Nah itulah. Jadi mungkin ke YLKI, ya mungkin ya kita untuk lapor, atau juga ke Kominfo untuk diblokir. Nah ini mungkin. Jadi kalau masalah safety saya belum gitu paham, tapi kalau etika saya paham insya Allah. Betul sekali, tapi memang awalnya juga dari etika atau dari kelengahan kita sebetulnya. Jadi seperti teman-teman ketika berulang tahun, kemudian fotonya di depan rumah, udah jelas-jelas ada nomor rumahnya di situ. Kemudian juga kita memposting ulang tahunnya temen, di rumah temen, kita kemudian ada nomor rumahnya, kemudian juga kita foto dia lagi pegang KTP, terus kita masukin ke pinjol. Itu juga termasuk di dalam etika, dan juga safety-nya juga harusnya bisa kita jaga nih. Batasan-batasannya supaya kita bisa menjaga data pribadi kita atau data pribadi orang-orang di sekitar kita supaya tetap aman gitu ya Pak Joko ya. Terima kasih sekali untuk membantu menjawab pertanyaan dari sahabat kita tadi Fadli.
Dan kali ini kita akan menuju Kak Cika nih. Kalau memang tadi Kak Cika yang bahas soal kecakapan digital juga, soal dunia maya dan juga rekam jejak digital. Kali ini ada pertanyaan dari Ade Hastuti. Nah, saat memposting atau membagikan sesuatu menurut kita itu baik, tapi berbeda dengan orang lain. Bagaimana kita menjaganya agar persepsi orang tentang apa yang kita lakukan itu adalah hal positif? Dan bagaimana cara pola pikir yang baik tentang dunia maya serta pemanfaatan yang paling sempurna untuk dunia maya, walaupun memang kesempurnaan hanya milik Bunda Dorce. Kami persilakan Kak Cika. Baik, terima kasih banyak Kak Ronald. Sebetulnya gini, kalau misalnya kita bilang persepsi itu orang bisa berbeda-beda, tapi setidaknya kita bisa memberikan kemaksimalan dalam memposting atau mengunggah satu dan lain hal. Contoh mudahnya adalah kayaknya orang nggak akan nilai negatif deh kalau kita kasih informasi-informasi yang baik. Atau kita kasih tahu deh hari ini bakal ada atau besok bakal ada webinar literasi digital. Setidaknya itu adalah sebuah unsur-unsur atau konten-konten yang mengandung informasi, teman-teman. Dan selain daripada dikasih jempol ya Kak Ronald ya. Selain daripada itu, rekam jejak digital yang seperti itulah yang harus kita terus lakukan. Persepsi orang-orang akan selalu berbeda, tapi setidaknya ada upaya dan usaha yang kita lakukan untuk membangun sebuah budaya yang baik dalam mengeksplorasi dunia digital. Begitu. Bener banget, jadi ibaratnya udah ada kapal mau tenggelam, sekarang udah dibantuin nih ada literasi digital sebagai pelampungnya. Terserah dari kita mau ngeraih pelampungnya atau kita mau tetap tenggelam. Jadi itu balik lagi ke kita sebetulnya kebijakannya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen iya, jadi kalau untuk merasakan upaya-upaya yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh teman-teman yang ada di sekitar kita, bahwa literasi digital seperti ini sangat membantu. Kalau misalnya kita pengen lebih update lagi, di tahun 2022, ingat semua percepatan transformasi digital sudah dimulai, dan jaringan internet diusahakan akan sudah merata sebelum di tahun 2032. Jadi kalau misalnya bisa, kita itu udah punya bekal yang banyak nih sekarang dengan literasi digital, seperti disampaikan oleh Kak Cika, supaya kita siap nih ketika kita udah semua jaringan merata internetnya, kita siap lari bareng untuk di dunia digital. Terima kasih sekali Kak Cika sudah membantu mencerahkan. Terima kasih Kak Ronald. Ya, walaupun wajah Kak Cika sendiri sudah mencerahkan webinar kita, tapi kali ini kita langsung lanjut untuk narasumber kita berikutnya kepada Kak Lia nih. Datang pertanyaan dari Robi Cahyadi. Bagaimana nih aplikasi-aplikasi yang sedang viral seperti jadi tua dan nikahan dengan tujuan happy? Apakah data-data seperti itu bisa aman untuk masuk ke aplikasi seperti itu? Karena ngikutin tren terus ternyata malah akhirnya data kita atau face print kita tersebar di dunia maya. Bagaimana menurut kalian? Baik, mohon tunggu sebentar Kalia. Coba kita atur dari studio. Ya, baik, silakan Kalia untuk dibantu jawab. Oke, tadi masalah kerahasiaan data ya, apakah aman atau tidak. Nah, mungkin kita tidak tahu, mungkin aturan dari setiap aplikasi itu berbeda. Tapi untuk amannya saja, jangan menggunakan itu. Nah, apalagi kalau sudah digunakan, kemudian diupload ke sosial media. Nah, ini mungkin saya agak dewasa sedikit kontennya ya, menjadi apa ya? Apa istilahnya sih? Apa ya? Kalau orang ini agak dewasa sedikit. Kayak kalau pria dewasa itu melihat orang yang cantik, seksi, kan kalau dipakai pengantin itu kan wajah dari biasa-biasa jadi cantik. Nah, seperti takutnya menjadi apa namanya ya, Bang Ronald, apa namanya kok tiba-tiba hilang. Jadi imajinasi orang-orang dewasa seperti itu. Atau mungkin tadi ada yang saya ceritakan bahwa malah menimbulkan perkahlian antara suami dan istri. Suaminya nyangka bahwa si istri kawin lagi, padahal hanya pakai aplikasi, jadi seperti itu. Betul, dan tentunya seperti hal-hal tren itu juga tentunya pastinya berbahaya teman-teman, karena akan ada banyak sekali, kita tidak pernah tahu bahwa si pembuat aplikasi itu tujuannya apa, memang cuma buat fun atau dia memang mengumpulkan data-data dari seluruh orang yang ada di dunia untuk menjadi pemakai aplikasinya. Betul. Dan nantinya dia akan menjual data-data diri kita seperti itu, bisa dari aplikasi pengubah wajah ataupun untuk yang menyanyi yang la ilaha kelihatannya kayak lucu, tapi padahal di balik itu mereka punya algoritma untuk oke, kita udah dapat nih data-data dari pengguna internet di Indonesia, mukanya udah kita save segini-segini. Begitu kita punya gadget baru yang menggunakan face print,
Kita tinggal ditunjukin itu udah terbuka semua nih gadget kita, dan tentunya data-data diri kita akan otomatis ambiar ke dunia maya. Jadi sekali lagi berhati-hati, nggak usah ikutan tren, dan kalau misalnya kita menganggap wah ini bisa bahaya nih, lebih baik dijauhi aja. Nggak usah ikutan tren pun kita tidak akan masuk ke neraka kok ya. Jadi nggak bakal kiamat juga kalau kita juga nggak nggak ikutan bakal tren. terkenal. Iya beneran. Terima kasih sekali Kak Alia sudah membantu mengingatkan. Dan tentu saja tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber. Mohon maaf sekali, kecuali kita podcastan seru ya, bisa berjam-jam. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kami mohon maaf. Dan tentunya semoga semua pertanyaan tadi dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk di kolom chat. Dan juga kali ini kami akan segera mengumumkan siapa saja para calon peserta yang akan menerima giveaway dari kami. Masing-masing adalah piring cantik ya, dan juga ditambah payung cantik. Sebagai gantinya uang tunainya diambil oleh moderator. Kali ini akan ada Deswita Maharani, ada Robi Cahyadi, ada Stefani Laurencia, ada Diana Permata, ada Fadli Faisal, ada Chow Hyung, ada Mala Hastuti, ada Ade Hastuti. Wah, ada kakak nih. Kemudian juga ada Desrik dan juga ada Najwa Fujiati. Selamat, nanti kalian akan menerima verifikasi dari tim panitia. Dan untuk semua nama yang saya sebutkan tadi, dimohon untuk DM langsung ke admin Q&A kami untuk nama, nomor handphone, dan juga email. Settingnya adalah direct message ya, jangan send to everyone. Karena takutnya nanti disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab ya. Baik, dan tentunya di akhir sesi kita kali ini, saya harus meralat ya, teman-teman studio nggak terima. Saya meralat, jadi hadiahnya bukan piring cantik atau payung cantik teman-teman. Kalian akan mendapatkan giveaway masing-masing Rp100.000 ya. Nggak jadi diambil moderator. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu dengan seluruh narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Saisar Demas. Terima kasih untuk Pak Joko Supriyanto. Terima kasih untuk Kak Cika Audika. Jangan lupa abis ini langsung flight balik ke Kayangan ya. Dan juga ada Kak Lia Ikmalia. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya. Baik, silakan dinyalakan kameranya untuk slide yang pertama terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, gayanya kok begini saya. 3, 2, 1. Baik, masih ada slide berikutnya? Boleh. Baik, kita akan berpindah satu kali lagi. Mohon menghadap ke depan kamera, berikan pose terbaik. Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Salam literasi digital. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah ya? Masih ada satu lagi? Oke, baik, satu lagi. Dalam hitungan ketiga, mohon menghadap ke depan kamera, berikan pose terbaik. 1, 2, 3. Ini udah ya? Cukup ya? Ini gaya James Bond saya udah saya simpen soalnya. Dan tentu saja terima kasih mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda mengikuti literasi digital kita. Semoga bermanfaat teman-teman, dan kami juga mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara hari ini. Dan tentunya sebagai moderator saya juga mohon maaf kalau banyak celamitannya siang-siang ya. Dan tentunya jangan lupa follow Instagram kami @litik.kalimantan. Dan saksikan tayangan lengkap acara kita hari ini di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Saatnya untuk pamit mewakili seluruh tim yang ada di studio. Ada Pujo dan juga Lina. Saya Ronald Andretti pamit. Selamat sore dan sampai jumpa di Literasi Digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Why
kepada pengguna sosmed. Mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.